Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah coba absen dulu kehadirannya? Arfa, Devi, Iqbal, Iya Pak. Biasa, Iya Pak. Nita, Hadir Pak. Suja, Hadir Pak. Abdul Halim, Hadir Pak. Sudah. Muhammad Saifullah. Hadir Pak. Anak-anak, hari ini kita coba akan mempelajari tentang kadir, menganalisa, dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, di situ ada indikator yang akan kita bahas, yaitu tentang mengklasifikasikan jenis dan ciri-ciri tanah, kemudian menganalisa data dan informasi tentang pembentukan tanah. Nah, dalam sehari-hari kita bertemu dengan fenomena geosfer, yaitu tentang tanah. Nah, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang tanah tersebut, gitu ya. Nah, dari pembahasan kita tentang tanah, sebelumnya Bapak akan menanyakan siapa yang mengetahui tentang apa itu tanah. Pak, Ya, tanah adalah tempat untuk bercocok tanam. betul. Ada lagi? Ya, sudah. Tanah adalah lapisan paling atas pada permukaan bumi. Ya, benar. Ada yang mau berpendapat lain? Teman-temannya, ya silakan minta. Tanah adalah bagian luar dari lapisan kulit bumi yang mengandung bahan padat, air, udara, jasad hidup, dan secara bersamaan bisa menjadi media pertumbuhan tanaman. Iya, jadi benar kata si Nita tadi bahwa tanah itu merupakan lapisan permukaan paling atas ya yang terbentuk dari hasil apa tadi? Dari proses melakukan bahan organik. Nah, anak-anak, jadi tadi dikatakan tanah sebagai media untuk bercocok tanam, kemudian tempat kita untuk tempat tinggal, ya kan? Nah, lalu coba perhatikan dan amati gambar tersebut. Ya, perhatikan dan amati gambar tersebut. Ya. Apakah yang menjadi faktor pembentuk dari tanah tersebut kira-kira? Tanyakan tentang tanah tadi. Pak, Ya. saya mau tanya, bagaimanakah proses pembentukan tanah di permukaan bumi itu bisa terjadi? Ya. Ada yang tahu tentang bagaimana proses pembentukan tanah? Saya Pak. Tanah terbentuk dari proses hasil pelapukan dari batuan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, bagus Halim. Jadi tanah terbentuk dari proses pembentukan pelapukan bahan organik. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan tanah. Dalam pembentukan tanah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor iklim. Nah, bagaimanakah contoh iklim bisa mempengaruhi proses pembentukan tanah? Jadi, pada saat siang hari terjadinya proses pelapukan pada batuan dan kemudian pada saat malam hari terjadi ya pengkerutan pada batuan yang kemudian ini terjadi berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya batuan tersebut itu mengalami pengelupasan dan akhirnya menjadi lapuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor organisme. Jadi adanya organisme yang kemudian mati dan lapuk, pada akhirnya dia akan menjadi tanah, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, adapun faktor yang ketiga adalah bahan induk. Jadi bahan induk yang dimaksud di sini adalah proses pelapukan yang terjadi pada batuan itu akan menurun pada jenis tanah yang akan terjadi. Seperti contoh, pada batuan kuarsa. Pada batuan kuarsa, pada saat dia mengalami proses pelapukan, maka tanah yang akan terbentuk adalah tanah kuarsa. Seperti itu. Dan yang kelima adalah faktor topografi. Jadi proses ya, pada saat
hujan turun, ya, maka dataran tinggi itu akan membawa aliran air yang di dalamnya terdapat tanah. Kemudian pada saat itu terjadilah proses sedimentasi atau pengendapan di daerah dataran rendah. Nah, pada saat itulah maka akan terbentuk tanah di daerah dataran rendah. Berarti topografi itu akan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, yang terakhir adalah faktor waktu. Jadi seiring dengan waktu maka tanah akan terbentuk, ya. Umur yaitu ada yang masuk kategori tanah muda, tanah sedang, dan tanah tua, gitu ya. Jadi untuk memperjelas, ya, pemahaman kalian tentang proses pembentukan tanah, maka kita akan coba ke lapangan langsung melihat bagaimana proses pembentukan tanah dan bagaimana lapisan-lapisan yang terdapat di dalam tanah. Nah, untuk itu maka Bapak akan membagi beberapa kelompok di dalam pertemuan ini. Jadi ada 4 kelompok yang saya minta. Yang pertama adalah kelompok 1 sini, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, untuk cara kerjanya nanti silakan kalian ke lapangan, kemudian nanti kalian untuk mengidentifikasi bagaimana lapisan-lapisan tanah tersebut, kemudian nanti silakan dibuatkan deskripsinya dalam apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian lihat, itu semua dibuat deskripsinya. Akan coba mendeskripsikan bagaimana kondisi tanah pasir. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tekstur tanah. Nah, jadi tekstur tanah itu merupakan tingkat kasar atau halusnya partikel tanah, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tekstur tanah? Kita bisa dengan cara memilih-milihnya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana yang kalian rasakan? Kasar. Nah, berarti tanah pasir ini memiliki tekstur yang kasar. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana profil atau struktur tanahnya, maka kita harus dengan cara membuat penggalian di sini dengan cara menggunakan cangkul. Nah, di situ ada cangkul. Silakan digunakan cangkulnya. Nah, kita buat dulu di sini, ambil sampelnya, silakan dicangkul. Siapa yang mau mencangkul? Ya.
kalian ambil di lapangan tadi, dan selanjutnya kita akan lakukan diskusi, ya. Jadi untuk berikutnya silakan diambil sampelnya, kemudian kita lakukan diskusi yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik tanah. Yang pertama itu ada tekstur, yang kedua ada struktur, kemudian ada warnanya. Oke, silakan. Dari hasil diskusi kalian, nah sekarang coba kita presentasikan satu persatu per kelompok. Ya. Coba kita mulai dari kelompok 1. Selamat siang. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sampel tanah yang kami ambil ini yaitu berada di belakang lab biologi yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tanahnya berwarna hitam, terus memiliki tekstur yang halus, kemudian memiliki kelembapan yang tinggi, dan juga terdapat organisme seperti cacing dan tumbuhan yang berada di tanah ini. Sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus buat selanjutnya dari kelompok 2, silakan ditampilkan presentasinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi tanah ini berwarna coklat dan hitam, memiliki tekstur yang sedang. Kemudian tanah ini memiliki kelembapan yang sedang dan sedikit mengandung bahan organik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok. Saya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, kami mengambil sampel di area lapangan. Tanah ini berwarna dari kuning sampai coklat, bisa dilihat. Terus memiliki tekstur yang sedang. Dan kelembapan itu juga sedang dan sedikit mengandung bahan organik. Bisa dilihat, ini ada akar dan tadi juga ada cacing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Nah, anak, untuk kelompok terakhir kita perhatikan akan ditampilkan oleh kelompok 4. Silakan dari kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Lokasi yang kami ambil stempel tanahnya merupakan asrama di belakang. Dapat kita lihat struktur tanahnya kasar. Dia memiliki tingkat kelembapan yang sangat kurang sehingga tanahnya gampang pecah. Selain itu, tanah ini pada awalnya berwarna putih dan di bagian bawahnya berwarna hitam. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus buat kelompok. Nah, jadi sekarang dari hasil diskusi kalian, kemudian sudah dipresentasikan ke depan, maka selanjutnya kita tinggal menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Ya, apa? Silakan. Kesimpulannya, tanah yang ada di permukaan bumi terbentuk oleh faktor seperti pelapukan batuan oleh iklim dan oleh bahan organik. Iya, betul ya. Jadi proses pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor iklim, yang kedua ada faktor topografi, yang ketiga ada faktor waktu. Ya. Sekian mungkin yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah tes yang kalian untuk dikerjakan.